Sesi mengenali jalan-jalan kudus. Sesi ini membahas bagaimana kita meresponi Tuhan dengan lebih maksimal sesuai kecenderungan kepribadian kita. Salah satu referensi utama dari sesi ini adalah dari buku Sacred Pathways karangan Gary Thomas. Di buku ini, Gary Thomas menunjukkan bahwa setiap kita memiliki kecenderungan utama dalam meresponi Tuhan sesuai kepribadian. Dalam bidang psikologi, Carl Jung mengembangkan 4 profil untuk menggambarkan tabiat manusia yang kemudian dirumuskan lagi oleh Isabel Briggs Myers dalam tes Myers-Briggs atau MBTI yang populer sekali. Saudara pun mungkin mengetahui tes ini, di mana di dalam tipologi kepribadian ini, kita mendekati realitas apakah sebagai seorang ekstrovert yang paling merasa kerasan dengan dunia sosial, atau sebagai seorang introvert yang lebih suka berdiam di dalam dunia batinnya. Lalu yang kedua, kita menangkap atau mendapatkan informasi sebagai seorang indrawi yang menggunakan kelima indera, atau sebagai orang yang intuitif yang menggunakan intuisi dan imajinasi. Berikutnya, kita mengatur atau menata data sebagai seorang yang berpikir memakai logika, atau sebagai seorang perasa yang menata data menurut bagaimana hal itu mempengaruhi orang dan berkaitan dengan nilai-nilai manusiawi. Dan yang keempat adalah bagaimana kita menata realitas luar kita. Apakah sebagai seorang yang teratur, terstruktur, dan terkontrol, atau cenderung bersifat spontan, luas, dan tidak teratur. Karena ini bukan kelas psikologi, maka saya tidak akan memperpanjang pembahasan tentang tipologi kepribadian ini. Tapi poin saya adalah bahwa berangkat dari adanya perbedaan kecenderungan kepribadian ini, maka kemudian muncullah tipologi spiritualitas kontemporer yang antara lain dipopulerkan oleh Gary Thomas ini. Di sini, Gary membagi cara untuk meresponi Tuhan dalam 9 kecenderungan yang disebutnya sebagai Sacred Pathways atau jalan-jalan kudus. Kesembilan jalan itu adalah yang pertama, mereka yang mengasihi Allah di alam terbuka dan disebut sebagai kaum naturalis. Lalu ada kaum indrawi, yaitu mereka yang mengasihi Allah dengan panca indera. Kaum tradisional mengasihi Allah melalui ritual dan simbol. Kaum asketis mengasihi Allah dalam keheningan dan kesederhanaan. Kaum aktivis mengasihi Allah melalui konfrontasi. Pemerhati mengasihi Allah dengan mengasihi dan merawat orang lain. Antusias mengasihi Allah dengan misteri dan perayaan, intelektual mengasihi Allah melalui pikiran, dan kontemplatif mengasihi Allah dengan pemujaan. Kebanyakan dari kita memiliki lebih dari satu kecenderungan, tapi kita memiliki kecenderungan temperamen rohani utama ketika berelasi dengan Tuhan. Kaum indrawi adalah mereka yang mengasihi Allah dengan panca indera. Bagi kaum indrawi, ibadah penyembahan adalah tentang melihat, mendengar, mengecap, menyentuh, dan merasakan kehadiran Allah. Karena itu, hal-hal yang dapat menolong kaum indrawi untuk berelasi dengan Tuhan secara lebih maksimal adalah musik, arsitektur, gambaran visual, atau wewangian. Contoh dari seseorang yang kuat sekali sebagai kaum indrawi adalah Henry Nouwen. Nouwen adalah seorang pastor, teolog, dan penulis yang sangat berpengaruh di area formasi spiritual. Saya pribadi sangat menyukai tulisan-tulisannya. Awalnya, Nouwen merupakan pengajar senior di Yale dan juga di Harvard University. Namun Tuhan kemudian menggunakan perasaan-perasaan yang muncul dari melihat lukisan yang berjudul The Return of the Prodigal Son, atau Kembalinya Anak Hilang, karya pelukis Rembrandt, dalam mengkonfirmasi panggilan Nouwen untuk melayani mereka yang tunagrahita di suatu lembaga yang bernama Lee Arch di daerah Toronto di Kanada. Nouwen menceritakan pengalamannya ketika ia melihat lukisan itu. Aku merasa begitu tertarik oleh keintiman antara dua figur ini. Warna merah yang hangat dari jubah pria itu, warna kuning keemasan dari tunik anak laki-laki itu, dan sinar misterius yang menerangi keduanya. Tetapi di antara semuanya itu,
adalah tangan. Tangan sang ayah ketika menyentuh bahu anak itu yang menjangkauku di tempat yang tidak pernah dijangkau sebelumnya. Penglihatan memang mempengaruhi kita lebih dari indera yang lainnya. Sepertiga dari cerebral cortex yang merupakan bagian tertinggi dari otak dikhususkan untuk memproses gambaran visual. Karena itu, apa yang dilihat dapat mempengaruhi kehendak kita yang akan berpengaruh pada bagaimana kita menghidupi iman kita. Itulah sebabnya kita juga akan belajar tentang berdoa dengan warna, di mana cara berdoa dengan menggambar ini akan terutama menolong mereka yang meresponi Tuhan secara visual. Penjelasan mengenai berdoa dengan warna ini ada di sesi lainnya. Kaum indrawi tidak semua kuat di area visual. Ada juga yang kuatnya di area auditori, sehingga nada suara jadi yang terutama. Mereka yang cenderung auditori akan dapat lebih hidup ketika mendengar musik yang spesial. Mereka juga mungkin akan mengingat bait-bait suatu lagu lama setelah mereka melupakan isi khotbah yang disampaikan di hari yang sama. Lalu, satu jenis indera yang kerap terabaikan adalah indera penciuman. Dua orang dokter pemendang Nobel di area kedokteran mengatakan bahwa otak yang bekerja lewat hidung dapat membedakan dan mengingat 10.000 bau yang berbeda. Otak menghubungkan suatu bau tertentu dengan pengalaman positif atau negatif. Kalau kita lihat di Keluaran 25 ayat 6, Allah memerintahkan penggunaan wangi-wangian. Mengapa demikian? Sebab bebauan yang telah dikenali dapat mengingatkan pemercaya akan momen ketika ibadah telah menjadi begitu kaya. Setelah beberapa waktu, bebauan itu dapat mengkondisikan pemercaya untuk secara sadar memasuki hadirat Allah. Secara fisik, pikiran kita dipertajam dan diubah dengan adanya wangi-wangian itu. Alkitab juga mencatat wangi-wangian sebagai lambang dari naiknya doa. Dan kalau kita ingat, salah satu persembahan berharga dari orang Majus bagi bayi Yesus adalah kemenyan, wangi-wangian. Pertanyaannya sekarang, kalau wangi-wangian begitu berpengaruh dalam ibadah dan penyembahan kepada Tuhan, kenapa di gereja Kristen sekarang, terutama di gereja Protestan, wangi-wangian tidak terlalu lagi digunakan atau ditekankan? Jawabannya adalah karena pengaruh sejarah, di mana terjadi penyalahgunaan wangi-wangian. Pada 3 abad pertama gereja, orang Kristen enggan untuk menggunakan wangi-wangian lagi karena wangi-wangian itu digunakan untuk menyembah Kaisar Roma. Bahkan mereka yang tidak mau ikut menyembah Kaisar itu akan dihukum mati. Jadi orang Kristen tidak mau menggunakan wangi-wangian karena fokus mereka adalah menyembah Kristus. Dalam keseharian, orang sudah menggunakan kekuatan wangi-wangian dalam dunia marketing. Contohnya, ketika kita melewati kedai roti yang mengeluarkan wangi roti hangat, walaupun mungkin itu hanya parfum. Tapi akibatnya, orang yang lewat karena mencium bau yang begitu wangi, akhirnya ingin membeli roti tersebut. Atau, saya pernah pergi ke restoran tertentu, dan ketika masuk, saya mencium wangi bunga lavender yang enak sekali. Sehingga ketika ingat pengalaman makan yang unik, saya ingat restoran tersebut karena ada wangi bunga lavender di situ. Atau mungkin, para pebisnis bisa membuat jam waker yang ketika alarmnya bunyi, yang keluar bukan suara berdering, tapi aroma kopi panas dan roti hangat. Dengan demikian, saudara, kita pun sebetulnya bisa menggunakan wangi-wangian, terutama untuk memperkaya ibadah penyembahan kita kepada Tuhan. Yang berikutnya adalah sentuhan. Sentuhan dapat membantu pemercaya agar bisa ingat untuk terkoneksi dengan Tuhan. Ada orang yang senang sekali membawa salib kayu kecilnya kemana-mana, sebab bagi dia, ketika dia memegang salib kayu kecil itu, maka itu mengingatkannya untuk berdoa dan terkoneksi dengan Tuhan, bahkan ketika ia sedang di tengah-tengah melakukan pekerjaannya. Jadi bagi orang-orang tertentu, alat bantu yang bisa disentuh itu akan menolong sekali untuk menjadikan kehidupan rohaninya
menjadi lebih hidup dan kaya. Sekarang mari kita lihat lubang kejatuhan dari kaum Indrawi. Setidaknya ada 3, yaitu yang pertama, menyembah tanpa keyakinan, khususnya jika emosi sudah membumbung tinggi. Lalu yang kedua, itu adalah memberhalakan keindahan, di mana fokusnya bukan lagi pada Tuhan, tapi pada pengalaman keindahan yang dialami. Dan yang ketiga, itu adalah meninggikan bentuk-bentuk ibadah, sehingga fokusnya bukan lagi pada Tuhan, tapi pada alat bantu ibadah yang merangsang indrawi. Kalau alat bantu itu tidak ada, maka kemudian tidak lagi melakukan penyembahan kepada Tuhan. Apakah jalan-jalan kudus ini bisa berubah dalam diri seseorang? Menurut saya, hal ini cenderung menetap, seperti halnya kepribadian kita. Tetapi kita dapat mencoba berbagai cara untuk berelasi dengan Tuhan, yang bukan kecenderungan kita, untuk memperkaya dan memperdalam pengenalan kita akan Tuhan dan diri. Pertanyaan reflektif penting yang perlu diperhatikan jika jiwa kita dianalogikan sebagai kebun bunga. Apakah saya sudah merawat kebun bunga jiwa saya dengan baik? Untuk itu, kita perlu meluangkan waktu untuk mengevaluasi kehidupan ibadah pribadi. Apa yang membuat kita bergairah, bosan, merasa terbebani, atau justru merasa sangat terberkati sehingga mudah menjadi berkat bagi orang lain. Jika kita tahu apa yang jadi kecenderungan diri kita pun tidak akan mudah menghakimi mereka yang berbeda dari kita, atau merasa terintimidasi karena kita berbeda dari orang lain. Demikianlah sesi mengenali jalan-jalan kudus ini. Semoga Anda bisa lebih tercerahkan dan terberkati. Terima kasih atas perhatian Anda.